Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Cincin Dimensi Part 8. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Bai Yifan menjadi juara kompetisi bela diri murid luar, tapi para tetua tidak mau merekrutnya. Kata Xia Haozhen itu karena Yifan yang meminum pil God Devouring meningkatkan kultivasinya secara paksa, dan akibatnya akan menghentikan pertumbuhannya setelah masuk ke ranah divine. Tapi Yifan membalas itu dengan tawa ringan. Aku mengerti sekarang. Murid lain yang melihat Yifan hanya tertawa, bingung. Apakah mungkin dia sudah gila karena terkejut dengan semua ini? Apa racun pil God Devouring telah bekerja? Haozhen kesal dan bertanya, apa yang kau tertawakan, Bai Yifan? Aku mentertawakan kebodohanmu. Mengapa kau tidak membuka mata dan melihat? Kata Yifan sambil mengeluarkan pil Devouring God pemberian Jiang Ge yang memang gak pernah dia minum. Murid lain akhirnya mengerti, Yifan memang menang dengan kekuatannya sendiri, dan mereka tahu kalau Jiang Ge memberinya 2 pil. Dan karena di awal hanya memperlihatkan 1 pil, mereka mengira kalau yang satunya sudah diminum oleh Bai Yifan. Xiao Yin bilang ke Jiang Lingge kalau anak itu bahkan tidak minum obat pemberiannya. Jiang Lingge juga nggak menyangka Yifan akan begitu mengagumkan. Hanya karena kau pamer dengan meminum pil, jangan kira orang lain melakukan hal yang sama. Sayang sekali, aku bisa mengalahkanmu tanpa pil. Wajah Haozhen semakin kesal. Dia bilang bahkan kalau nggak minum pil itu, tetap saja Yifan nggak akan direkrut sama tetua. Tapi berbeda. Para tetua mulai melihatnya saat mereka tahu kalau Bai Yifan tidak meminum pil apapun. Mereka pun mulai tertarik kepadanya dan berlari mendekati Yifan, mengajaknya menuju ke pavilion mereka masing-masing. Xin Yu tertawa mengejek Haozhen. Nah, jadi siapa yang tak ada tetua yang mau merekrutnya? Yifan menjawab para tetua, aku menghargai permintaanmu, akan aku pertimbangkan. Aku belum memutuskan akan bergabung kemana, dan aku berencana untuk meningkatkan diriku sedikit lagi dan kemudian membuat keputusan. Itu membuat para tetua ini terdiam. Para murid juga kaget saat Bai Yifan menolak mereka. Di dalam hati Yifan tahu, para tetua ini orang yang picik dari mereka bersikap. Bahkan jika Yifan menjadi murid mereka, akan sulit untuk mencapai sesuatu. Lebih baik meningkatkan kekuatannya sendiri dan menunggu kesempatan lainnya. Yifan menguap, prioritas utama adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi ke gua iblis dan mengalahkan beberapa demon di sana. Yifan berjalan pergi dan mengajak 3 saudaranya yang lain. Liu Wei bertanya apa yang akan dilakukan Yifan. Katanya berlatih, dan ya itu yang terjadi di benua kuno. Sekarang kita pindah di kehidupan Yifan di bumi. Dia ada di perkotaan, salah satu kompleks komersial termahal di Hangzhou. Dia akan menikmati makanan mewahnya. Saat itu ada orang yang mengenalinya dan bertanya kenapa Yifan ada di sini. Yifan mendengar suara itu sangat familiar. Dia menoleh dan melihat Zhao Xueqi dengan pria. Xueqi nggak menyangka bertemu Yifan di sini karena barang-barang di sini itu mahal dan dia mengejek Yifan. Karena dia tahu Yifan itu miskin. Pacarnya bertanya, apa itu temanmu? Pacarnya ini sadar kalau Yifan lebih tampan sedikit darinya. Xueqi bilang dia itu adalah teman sekelasku di kampus. Zuo Xueqi, dulu Yifan menyukainya ketika Yifan masih muda dan bodoh. Saat itu dia bekerja paruh waktu untuk membayar kuliahnya dan enggan mengeluarkan uang untuk makan dan pakaiannya sendiri. Tapi dia menggunakan semua uang itu untuk membelikan Xueqi hadiah. Tapi Xueqi memperlakukannya sebagai cadangan saja. Intinya dulu Yifan bodoh dan bucin, sampai bela-belain menjadi miskin. Xueqi bertanya, bagaimana kamu menjadi begitu tinggi? Bentuk tubuhmu juga membaik. Yifan tidak peduli dengannya dan berbalik pergi. Itu bukan urusanmu. Pacar Xueqi marah saat pacarnya ini dicuekin sama Yifan. Dia marah dan ingin memberikan Yifan pelajaran. Tapi tubuh Yifan yang memancarkan energi tak kasat mata membuat tubuhnya terpental jatuh secara memalukan. Itu menjadi bahan tertawaan. Semua orang di sana tertawa. Yifan menoleh.
Anjing yang baik tidak menghalangi jalan orang lain. Sueki membantu pacarnya berdiri dan bilang ke Yivan untuk tidak melampiaskan kekesalannya di masa lalu ke orang lain. Dengan wajah sok polosnya dia bertanya, apa nggak bisa berteman saja? Yivan menatapnya dengan tajam. Tidak, aku nggak tertarik berteman dengan wanita murahan. Pacar Sueki akhirnya tahu kalau Yivan itu adalah orang yang dibully Sueki dulu dan dia nggak akan mengizinkan pacarnya untuk bergaul dengan orang miskin kayak Yivan dan menyuruh Yivan tidak mengganggu Sueki. Yivan tertawa, aku mengganggunya. Lucu sekali. Jika aku serius mencari pacar, dia pasti 10 kali lebih cantik darinya. Sueki mengejeknya, jangan bercanda, kau itu hanya mencari nafkah dengan wajahmu, dan kau bahkan gak punya pekerjaan, mana ada wanita yang mau denganmu. Pacar Sueki bicara untuk gak bicara dengan pecundang itu, dan mau ke toko kecantikan yang katanya harga barang di sana butuh usaha untuk mendapatkannya. Saat itu ada wanita dewasa cantik yang berjalan memanggil sayang. Tang Hile berjalan dengan wajah cantiknya dan meminta maaf sudah membuat Yivan menunggu. Pria di sana matanya berubah menjadi love-love. Bukan hanya cantik, dia itu kaya dan punya tubuh yang bagus. Sueki kesal dengan pacarnya yang terpesona dengan Tang Hile. Dia memarahinya dengan mencubit perut pacarnya itu. Tang Hile menggandeng tangan Yivan dan mengajaknya makan. Sueki kesal dan gak percaya. Orang miskin seperti Yivan punya pacar seperti itu. Dia menghentikan mereka. Tunggu, apa kau benar-benar pacarnya? Tang Hile berhenti dan menoleh. Dia menjawab, iya, terus kenapa? Sueki bilang sebagai wanita, dia akan mengingatkan bahwa pria itu nggak punya kelebihan selain wajahnya. Dia bahkan nggak punya pekerjaan. Tang Hile yang punya duit segunung bertanya, pekerjaan? Aku ini punya puluhan perusahaan di Hangzhou dan puluhan rumah atas namaku. Aku dapat ratusan ribu yuan dari sewa rumah setiap bulannya. Jadi kenapa dia masih harus bekerja? Sueki yang nggak mengenal Tang Hile kaget dan bingung apakah wanita ini sedang membual saja. Tang Hile memeluk Yivan. Kau bilang Yivan nggak punya kelebihan kecuali wajahnya? Aku tidak setuju. Wajah juga bagian yang sangat penting. Aku senang melihatnya setiap hari. Yivan hanya diam saja menerima semua itu dengan senang hati. Pria lain tentu saja iri dengan apa yang didapatkan oleh Yivan. Tang Hile melanjutkan berjalan dan bertanya ke Yivan, mau makan apa? Apapun makanannya, dia akan membawa Yivan ke sana. Sueki kesal melihat keduanya. Yivan bilang kau saja yang memutuskan. Di dalam hati, Yivan tidak mengira seorang CEO yang biasanya pendiam dan dingin menjadi imut dan bertingkah seperti anak manja. Sueki melihat keduanya pergi dengan wajah marahnya. Dia sangat jengkel ke Yivan. Pacarnya malah bilang kalau ini adalah kesempatan untuk mengambil santapan empuk. Dia berpikir mau merebut Tang Hile, tapi nggak sadar diri. Sueki kesal kepadanya dan marah-marah ke wajahnya. Sementara itu di restoran mewah, Yivan berterima kasih sudah membantunya tadi. Itu sangat mudah. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Yivan bertanya, apa? Tang Hile bertanya, apa yang kau lakukan pada Rongrongku? Nama adiknya, Tang Rongrong. Kalau kalian lupa, Yivan sudah tidur dengan Rongrong dan hubungan keduanya masih dipertanyakan. Yivan dengan panik bertanya balik, apa dia mengatakan sesuatu kepadamu? Setelah malam kejadian itu, Rongrong belum pernah menghubunginya lagi. Dari chat terakhirnya, Rongrong memang menyukai Yivan, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk menata perasaannya dan meminta nggak memberitahu kejadian malam itu ke kakaknya. Tang Hile bilang, Rongrong akhir-akhir ini menjadi sibuk. Dia mendaftar di berbagai kelas untuk belajar dan sepertinya fokus pada sesuatu. Jadi menurut Tang Hile itu ada hubungannya dengan Yivan. Apalagi Tang Hile pernah melihat Rongrong yang tertidur waktu dia belajar dan bergumam saat dia menjadi lebih baik dia akan datang ke Yivan. Yivan dengan gugup meminum anggurnya. Dengan tertawa ringan dia bilang kalau nggak melakukan apapun. Di dalam hatinya Yivan tahu Rongrong belum siap dan bingung bagaimana cara untuk memberitahu kakaknya. Tang Hile bilang,
Faktanya lebih baik Rongrong menjadi sadar diri dan fokus daripada ditipu oleh orang-orang yang nggak bermoral di luar sana. Omong-omong, sudah banyak orang yang mengejar dan menyukai adiknya itu sejak kecil. Aku hanya punya satu adik perempuan yang berharga, jadi siapapun yang ingin menjadi suami adikku, aku harus benar-benar selektif. Yivan membalas, tentu saja, putri grup Tang. Orang biasa mana yang pantas untuknya? Tang Qile tertawa mendengar itu. Meski begitu, menurutku kamu cukup baik. Yivan bertanya, begitukah? Dalam hati dia bingung apa Tang Qile ini mencoba menipunya. Tang Qile menampilkan pesonanya dan bilang, namun keluarga Tang memiliki lebih dari satu anak perempuan. Yivan bingung dengan perkataan itu, karena baginya itu perkataan yang aneh. Yivan tidak peka. Ini adalah kode dari Tang Qile kalau dia juga suka sama Yivan. Tang Qile berdiri dan mengajaknya pergi. Yivan hanya bisa menjawab, oke, ayo pergi. Sampai di parkiran, Tang Qile bertanya apa dia mau diantarkan pulang. Yivan bilang, nggak usah, turunkan saja aku di sana nanti. Tapi saat itu ada suara teriakan yang sedang marah-marah karena ada masalah dengan mobil yang kayaknya ada kecelakaan. Yivan dan Tang Qile menyadari kalau itu adalah suara dari pasangan sebelumnya. Shueki marah ke pacarnya karena dia diganggu terus saat mengemudi dan membuat mobilnya tertabrak. Pacarnya kesal juga. Shueki yang mau mencoba mengemudi dan sekarang dia menyalahkan dirinya, padahal itu karena skill mengemudi Shueki yang buruk. Tang Qile dan Yivan hanya bisa mendengarkan pertengkaran gak jelas itu. Tang Qile bertanya ke pasangan itu, apa yang kalian berdua lakukan di depan mobilku? Pacar Shueki memuji Tang Qile. Cantik, apakah mobil ini milikmu? Maaf, aku tidak melihatnya dan aku nggak sengaja menabrak mobilmu. Shueki kesal karena mobil yang dia tabrak malah milik mereka. Yivan tersenyum kepadanya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Pacar Shueki meminta maaf ke Tang Qile dan dengan begitu sopan. Shueki kesal melihat pacarnya yang begitu sopan. Ini tidak seperti kamu, nggak bisa bayar utangnya bukan? Ayo kita pergi ke perusahaan asuransi dan memberikan kompensasi kepadanya. Pacarnya ini kesal dan bilang, kalau mobil mewah Tang Qile itu sangatlah mahal dan dia nggak bisa membayarnya. Harga mobil Tesla punyanya saja hanya cukup membayar pajak pembelian mobil milik Tang Qile. Dilihat dari kerusakannya, kerugian kotornya diperkirakan sekitar 100.000 yuan atau sekitar 200 juta lebih di rupiah. Shueki kaget mendengar uang yang harus dia bayar untuk ganti rugi. Tang Qile berbisik ke Yivan, apakah kamu ingin melampiaskan amarahmu? Yivan bertanya balik, apa yang akan kau lakukan? Dia nurut saja. Tang Qile membenarkan posisi kacamatanya dengan semua uang. Dengan semua ini, uang pada dasarnya nggak ada untungnya bagiku. Bagaimana jika wanita ini menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada kami? Mengatakan aku bersalah 3 kali dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan kalian. Bagaimana? Pacar Shueki senang. Itu saja. Kami akan minta maaf. Dia mengajak Shueki untuk meminta maaf juga. Tapi Shueki tidak mau. Dia menjewer telinganya. Kalau mau minta maaf saja sendiri. Kenapa aku harus minta maaf pada mereka? Pacarnya kesal. Apa kau bercanda? Minta maaf saja dan kita akan menghemat 100.000 yuan. Kalau kau nggak mau minta maaf, kau sendiri yang harus membayarnya. Lagi pula kaulah yang menyebabkan kecelakaan ini. Nama pacarnya akhirnya disebut Lin Junlei. Apakah kamu laki-laki? Kenapa kamu nggak bertanggung jawab sama sekali? Tang Qile dengan tenang bertanya. Jadi, apakah kalian sudah mempertimbangkannya? Shueki dengan sebal meminta maaf. Tapi suaranya itu terlalu pelan. Tang Qile mengambil ponselnya. Saking nggak maunya. Sepertinya kita harus menjalankan prosedur resmi dan membiarkan polisi lalu lintas yang menanganinya. Shueki mulai panik. Dia mulai meminta maaf 3 kali kepadanya dan meminta untuk tidak dilaporkan ke polisi. Tang Qile yang mendengar itu senang. Itu sudah cukup. Dia bertanya ke Yivan, sayang, menurutmu bagaimana? Apakah kita bisa membiarkan mereka pergi? Oke, karena pacarku sangat murah hati dan tidak mau berurusan lagi. Kau harus pergi secepatnya.
Sueki yang sudah dimaafkan malah cari gara-gara lagi. Dia bilang kalau pacarnya saja yang kaya dan punya mobil mewah. Apa menurutmu kau itu hebat? Walau itu berbisik, Tangkile masih bisa mendengarnya. Apa yang kau bicarakan barusan? Sueki menjawab, apa? Bukankah itu benar? Apa yang kukatakan itu benar bukan? Junle panik. Dia tidak sengaja mengatakannya. Mohon maaf dan jangan dipikirkan. Tangkile tidak peduli. Tangkile langsung menelepon sekretaris Zhang. Ini aku, mobilku sedikit tergores, jadi suasana hatiku terganggu. Ngomong-ngomong, pergilah ke garasi dan pilih beberapa mobil sederhana untuk dikendarai. Dengarkan dengan jelas, tetap low profile. Yivan yang di sebelahnya hanya bisa diam. Di dalam hati dia penasaran trik baru apa yang akan dilakukan Tangkile. 10 menit kemudian banyak mobil mewah yang berdatangan. Junle kaget melihat itu. Apakah ini mobil yang disebut paling low profile? Sekretaris yang menghampirinya. Nona Tang, sesuai perintah Anda, semua mobil sederhana di garasi kami telah tiba. Apa perintah Anda selanjutnya? Tangkile senang, itu datangnya cukup cepat. Le yang tahu mengenai mobil melotot. Itu adalah Audi RS7, Mercedes-Benz, BMW MB, bahkan ada Maybach S680. Apakah ini masih bisa disebut sederhana? Nona, ini benar-benar kaya. Tangkile memeluk Yivan. Mobil-mobil di basement biasanya nggak dipakai dan hampir berkarat di sana. Sayang, mobil mana yang kamu suka hari ini? Pilih salah satu untuk mengantarku pulang, lalu mobil ini akan dikirimkan langsung ke garasimu. Yivan hanya bisa mengimbangi drama yang dimainkan oleh Tangkile. Junle menangis iri melihat Yivan dan bertanya apa dia masih mau punya satu pacar lagi. Sueki kesal dengan pacarnya itu dan menyebutnya gigolo. Junle marah juga kepadanya, bukannya kau juga hanya ingin uangku saja. Dan akhirnya keduanya pun memilih putus. Sudah tahu sifat masing-masing dan akhirnya berakhir putus hubungan. Aku Zhou Sueki tidak beruntung selama 8 kehidupan. Anehnya, aku dikelilingi oleh pria cantik sepertimu yang bersedia menyerah pada orang lain. Yivan tertawa mengejeknya. Pria cantik. Dia mengeluarkan kunci mobilnya. Sayangku, kita nggak boleh terlalu rendah hati saat pergi keluar. Mobil yang dia pilih adalah mobilnya sendiri, agar tidak disalahpahami oleh orang yang meremehkan orang lain. Yivan berjalan ke sana. Sayang, masuklah ke dalam mobil. Aku akan mengemudikan mobilku sendiri hari ini. Aku akan mengantarmu pulang. Junle tahu kalau itu adalah mobil Porsche 918 Spider. Sueki kaget mendengar mobil mewah kepunyaan Yivan. Tangkile bilang ke sekretaris Zhang, perintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil ini kembali. Sueki nggak percaya dengan itu. Mobil ini harganya lebih dari 15 juta yuan. Zhao Sueki, kau tadi bilang aku hidup dari wanita bukan? Lihat dengan jelas sekarang. Kita sebenarnya adalah aliansi yang kuat. Tangkile sudah ada di dalam mobil Yivan. Sueki kesal dan menyebut nama bayi Yivan dengan emosi meluap-luap. Sampai jumpa lagi. Yivan pergi dari hadapan Sueki. Junle berlari seperti orang nggak punya harga diri dan bertanya apa nggak keberatan punya satu orang lagi di hubungan itu. Dia sudah gila. Oke, itu tadi bagaimana cerita Yivan di bumi. Sekarang kita pindah lagi ke benua kuno. Di kediaman Yivan, Liu Wei dan yang lainnya bertanya apakah Yivan benar-benar nggak ingin memikirkannya lagi. Mereka saja sulit keluar dari Eternal Devil Pit atau jurang iblis abis. Kenapa harus pergi lagi ke sana? Apakah Yivan gak ingin berhenti memikirkannya? Seperti yang kalian katakan, jurang iblis itu sangatlah berbahaya. Tapi justru inilah yang dapat melatih orang dan merangsang potensi yang tak terduga. Aku sudah lama gak menerobos ke ranah divine. Jadi inilah waktunya untuk memaksakan diri. Shin Yu menasihati Liu Wei dan Zhang Tie yang masih mau menghentikannya. Dia sudah memutuskan untuk pergi, jadi jangan mencoba membujuknya. Yivan bilang, selama aku nggak ada, aku akan meminta kalian untuk merawat tanaman spiritual di halaman rumahku. Selain itu, ada beberapa ramuan dan harta karun di kolam kota ini. Semuanya untuk kalian.
Jangan lupa latihan kalian. Setelah itu, Yivan mulai pergi. Zhang Tie bilang jangan khawatir, kami akan mengurusnya untuk Anda. Liu Wei hanya bisa menangis, dia akan merindukan Yivan. Kalian pulanglah dulu, dan dalam 3 bulan aku pasti akan kembali lebih kuat lagi. Dan setelah itu, Yivan sudah ada di kota Dark, di mana jurang iblis berada. Yivan sudah di sana. 10 lantai di bawah jurang iblis sebagian besar orang yang belum ada di ranah Divine. Mereka nggak akan bisa pulang alias mati. Yivan ingin beristirahat dulu di kota dan bersiap sepenuhnya sebelum berangkat ke sana. Saat itu ada seseorang yang berteriak berhenti di sana. Yivan menoleh dan melihat ada wanita yang berteriak ke kelompok orang. Kalian merampok biji Fire Lotus dan membunuh ayahku. Setelah itu langsung mau pergi seperti itu. Pria ini yang bernama Xia Fangling. Dia berasal dari Xiang Jiazong atau Sekte Elemen Armor. Dia bilang, aku menganggap biji lotus api ini bentuk penghormatan kepadamu. Namun ayahmu itu yang nggak tahu diri terus-menerus menolakku dan bersikeras tidak mau menjualnya. Karena itu aku terpaksa memberinya satu tendangan. Jika ada yang perlu disalahkan, salahkan saja dirinya. Wanita itu menarik tangan Fanglin. Kalian itu hanyalah perampok. Cepat kembalikan biji lotus api itu kepadaku. Fanglin kesal dan mendorong wanita itu menjauh dari tubuhnya. Topi wanita itu terjatuh dari kepalanya dan terlihat wanita yang cantik. Dia menangis kesal ke mereka yang hanya orang tidak bermoral. Dia menangis dan meminta mengembalikan itu kepadanya. Melihat paras cantik wanita itu membuat Fanglin dan muridnya tersenyum melicik. Gak disangka dia tetap cantik. Wanita itu panik, jangan mendekat, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan tawa menjijikkannya, kau akan segera tahu apa yang ingin aku lakukan. Kalian tahan dia untukku dan bantu aku menyelesaikan pekerjaan ini. Aku akan memberimu hadiah atas kesenanganmu sebentar lagi. Rekannya menurut, siap, dan mulai ke sana untuk menahan wanita itu yang terus meminta tolong. Elder Jiang, panggilan para muridnya, bilang gak peduli seberapa kerasnya kau berteriak, gak ada seorang pun di sekitar sini. Wanita itu semakin panik dan meminta tolong terus-terusan. Karena tubuhnya yang lemah dan melawan banyak pria bejat, dia membungkuk merasakan penghinaan itu dan terus meminta mengembalikan biji lotus apinya. Elder Jiang tertawa. Teriaklah, kenapa nggak teriak saja? Aku paling suka melihat orang-orang berjuang. Jika kau tidak berteriak, itu akan merusak perasaan baikku. Katanya yang mau melecehkan wanita itu. Tapi saat itu ada sebuah pedang yang lewat. Kau sangat suka mendengar orang berteriak. Mengapa kau tidak berteriak juga? Pedang itu menusuk tangan Elder Jiang dan membuatnya berteriak kesakitan saat pedang itu menembus tangannya. Bawahannya panik dan menoleh ke belakang. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan orang lain dan mempertaruhkan hidupnya? Itu Bai Yifan. Dengan percaya diri dia bilang, aku ayahmu. Ada satu murid yang mengenal Yifan. Itu dia. Dia adalah Bai Yifan dari Tanah Suci 5 Elemen. Elder Jiang akhirnya tahu siapa Bai Yifan. Kaulah yang menindas murid-murid kami di kota Obsidian hari itu. Yifan dengan wajah mengejek melihat mereka. Kalian dari Sekte Elemen Armor, Sekte kelas 3 yang busuk itu. Elder Jiang marah dan melepaskan auranya. Bagus, kau datang di waktu yang tepat. Aku akan membunuhmu di sini dan membersihkan nama Sekte Elemen Armor kami. Muridnya bilang kalau eldernya ini baru saja menerobos dari ranah Divine ke ranah Spirit Deity. Tingkatan selanjutnya setelah ranah Divine, ranah Spirit Deity. Yifan tidak takut, dia memanggil bawahan terkuatnya, Botu. Botu sudah keluar dan menampilkan wujud iblisnya yang menyeramkan. Yifan memberikan perintah, bunuh mereka. Botu dengan cepat menerima perintah itu dan membereskan 3 murid dari Sekte Elemen Armor. Membuat Elder Jiang kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kau bisa memerintahkan demon. Yifan membalas dengan senyuman bangga. Kalau benar, terus kenapa? Elder Jiang panik dan mulai berlari kabur. Gawat, orang ini sulit dihadapi. Aku harus mencari cara untuk kabur. Yifan tidak akan membiarkannya kabur. Dia menyabetkan pedangnya. Kau mau pergi kemana? Tanya Yifan pada orang tua itu.
Energi pedang Yifan dengan cepat mengenai kaki Elder Jiang dan membuatnya terjatuh. Karena nggak mau mati, Elder Jiang mulai berteriak minta tolong. Teriakannya menuduh ada murid tanah suci 5 elemen yang ingin membunuh orang di siang hari. Yifan tersenyum mengingatkannya. Kalau ingatanku buruk, tapi bukannya tadi kau bilang, teriaklah sekeras mungkin. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Elder Jiang meminta maaf ke Yifan. Aku salah, maafkan aku. Tolong ampuni aku. Binatang rendahan sepertiku nggak layak mengotori pedangmu. Yifan setuju dengan perkataannya. Dia menyarungkan pedangnya lagi. Yang dia maksud mengenai mengotori pedangnya, bukan mengenainya. Oleh sebab itu, dia menyuruh Botu. Sobek binatang ini menjadi beberapa bagian dan gunakan sebagai pupuk. Botu menerima perintah Yifan. Elder Jiang berteriak panik. Jangan! Tapi yang bisa dilihat adalah Botu terbang dengan wajah menakutkannya ke arahnya. Dan setelah itu terdengar teriakan keras di sana. Yifan yang sudah membereskan sampah di jalanan, mengambil biji lotus api milik wanita sebelumnya dan berencana mengembalikannya ke wanita itu yang tampak masih dalam posisi yang sama. Yifan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Yifan kaget saat tahu wanita itu tubuhnya beku dan gak sadarkan diri. Setelah itu di sebuah penginapan, pandangan matanya terbuka karena dia merasakan panas di tubuhnya. Wanita ini tahu dia terbangun di sebuah penginapan. Dia bingung siapa yang membawanya kemari. Apalagi dia bangun dengan pakaian yang terbuka. Dia panik dan menutup tubuhnya. Yifan ada di samping kasurnya dan membawakan mangkok berisi makanan. Akhirnya kau bangun. Waktu yang tepat, makanlah sisa biji lotus api ini. Wanita ini berteriak melihat adanya lelaki di dekatnya saat dia pakai pakaian terbuka. Dan setelah itu dari luar terdengar suara tamparan. Pegawai penginapan hanya bisa tersenyum dengan anak muda zaman sekarang yang mudah mendapatkan masalah. Setelah itu terlihat ada sebuah makam tertulis nama Yu Yang. Ayah, anak perempuanmu ini, Cai Huan, sudah baik-baik saja. Istirahatlah dengan tenang. Namanya Yu Cai Yuan. Dia berterima kasih ke Yifan yang sudah menyelamatkannya. Dan gak hanya membelikannya pakaian baru, dia juga membayar biaya pemakaman ayahnya. Dan aku malah membalas kebaikanmu dengan keburukan. Aku salah paham bahwa kamu ingin melecehkanku. Aku benar-benar tidak punya malu. Yifan yang rendah hati meminta Cai Huan mengangkat kepalanya. Gak usah begitu bersalah. Itu mendesak. Dan aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Jadi biarkan saja berlalu. Wajah Yifan masih ada bekas tamparan dari Cai Huan. Yifan bertanya apa rencana Cai Huan selanjutnya. Ayahku sudah meninggal dan aku nggak tahu harus kemana. Jika Tuan Bai Yifan nggak keberatan, Cai Huan ini bersedia mengikuti Tuan Baik sebagai budak dan pembantumu untuk membalas kebaikan. Yifan membalas kalau dia nggak butuh pembantu. Jurang iblis itu terlalu berbahaya. Aku tidak boleh membawa siapapun bersamaku ke sana. Cai Huan bertanya apa Yifan tidak menyukainya. Aku tahu aku punya semacam penyakit beku yang aneh dan hanya akan menjadi beban untuk Tuan Yifan. Yifan tidak tahu apa itu penyakit beku. Wajar saja karena Yifan ini bukan orang asli benua kuno. Cai Huan menjelaskan ini adalah penyakit yang dia derita sejak dalam kandungan ibunya. Sekalinya menyerang, seluruh tubuhnya akan tertutup embun beku dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi patung es dan itu sangat menyakitkan. Hanya dengan mengkonsumsi biji lotus api secara teratur, kesembuhannya terjamin. Cai Huan menangis mengingat bagaimana keluarganya dulu menghabiskan seluruh hartanya dan ibunya pun sampai meninggal karena penyakitnya ini. Lalu kali ini biji lotus api yang dibeli ayahnya secara sembunyi-sembunyi yang juga diinginkan oleh sekte Elephant Armor dan sampai kehilangan nyawa untuknya. Yifan bertanya, kenapa kau tidak mencoba masuk ke sekte saja? Beberapa sekte punya obatnya. Cai Huan bertanya balik, memangnya apa gunanya masuk ke sebuah sekte? Jujur saja, ayah pernah membawaku ke Gunung Baiyao, sebuah sekte kelas 7. Tapi karena penyakit aneh yang setiap 6 bulan kambuh ini, sekte itu nggak ingin menyia-nyiakan spirit herb untuknya, yang hanya seorang murid luar saja.
Jadi aku harus mengurus diriku sendiri. Sekarang bahkan ayahku sudah nggak ada. Aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Yivan yang mendengarkan kisah itu mengingatkannya pada ibunya yang saat itu mengalami kecelakaan dan mengalami sakit parah. Dan Yivan saat itu sangat putus asa, sama seperti Cai Huan sekarang. Jika aku tidak bertemu Tang bersaudari saat itu, mungkin aku akan kehilangan orang yang kucintai. Yivan bertanya, adik junior Yu, apa sebelumnya kau pernah menjalankan talent awakening? Dalam hati Yivan bilang, akan membantu Yu Cai Huan karena sudah bertemu dengannya di sini. Cai Huan bilang tidak pernah. Di Gunung Baiyao, hanya murid dalam saja yang bisa melakukan talent awakening. BTW, talent awakening ini pernah dilakukan oleh Yivan dulu saat masuk ke Tanah Suci 5 elemen. Dan Yivan saat itu hanya mendapatkan tingkat kuning rendah. Yivan mengingat dalam buku Wang Gu Kontinen ada beberapa konstitusi kultivasi khusus seperti kekuatan ilahi bawaan, pure yang spirit body, tubuh ice spirit, tubuh petir, dan lain-lainnya. Di antaranya, ketika ice spirit awaken, seluruh tubuhnya akan tertutup embun beku dan akan sangat menyakitkan, yang sangat mirip dengan gejala yang dialami Cai Huan. Jika kesimpulanku benar, dia harusnya mempunyai tubuh ice spirit. Jika aku membawanya ke Tanah Suci 5 elemen, itu juga akan menyelesaikan masalah kemana dia harus pergi. Yivan dengan senang bilang, Junior Yu, pertanyaan terakhirku, apa kau ingin masuk ke Tanah Suci 5 elemen? Cai Huan kaget, apa kau bilang Tanah Suci 5 elemen? Bukankah itu salah satu Tanah Suci dalam legenda yang semua orang cita-citakan untuk masuk? 7 hari kemudian, di sebuah penginapan, terlihat 2 pelayan yang sudah masuk ke sebuah ruangan. Di dalam, Cai Huan melihat bunga yang dibawa oleh pelayan. Dia bertanya, bunga apa itu? Kata pelayan, ini bukanlah bunga. Ini adalah bahan obat untuk pengobatanmu. Tuan baik meminta kami untuk meletakkannya di samping tempat tidurmu dan menggantinya setiap 7 hari untuk mencegah penyakit bekunya kambuh. Ngomong-ngomong, obat ini adalah harta karun senilai ratusan juta koin emas. Cai Huan kaget. Tidak. Pasti ada yang salah. Aku bukanlah orang yang dia sukai. Dia kaget harga obat ini ratusan juta koin. Sebelumnya dia sudah diberitahu oleh Yivan kalau Yivan ini bisa memberikannya uang agar Cai Huan nggak khawatir tentang makanan dan pakaian untuk seterusnya. Tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika kau ingin benar-benar mendapatkan kehidupan yang bagus di dunia ini, kamu masih perlu mempelajari beberapa keterampilan. Jika kau nggak cukup kuat, bisa saja muncul sekte-sekte seperti Elephant Armor lagi. Dan saat itu terjadi, kita hanya bisa pasrah dipermainkan oleh mereka. Kalau kita lemah, jika kau bersedia, tunggu aku di kota ini selama 3 bulan. Aku akan mencarikan tempat terpencil untuk kau tinggali sementara waktu. Setelah semua urusanku selesai, aku akan membawa dan merekomendasikanmu masuk ke Tanah Suci 5 elemen. Kau mau bukan? Tanya Yivan untuk mengkonfirmasi. Yu Cai Huan menjawab, aku akan mengikuti semua perkataanmu, Tuan Bai Yivan. Pelayan itu bilang jangan menolaknya. Ramuan obat ini sangat berharga dan sulit didapatkan. Bukan satu tanamannya saja, tapi Tuan Bai Yivan meninggalkan 3 tanaman, bahkan tanpa pikir panjang. Dia juga mengatakan pada kami untuk tidak menghemat uang dan mengutamakan kesehatanmu, di mana kau dapat menemukan orang baik seperti itu. Tuan Bai Yivan sudah membayar sewa 3 bulan untuk halaman ini. Kau bisa istirahat di sini dan memulihkan diri. Jika kau mau sesuatu, beritahu kami. Cai Huan terharu dengan pemberian Yivan itu. Tuan Bai Yivan, aku pasti akan menunggumu kembali. Sementara itu di lantai 10 jurang iblis abadi, Yivan bersama Botu. Botu, kau berasal dari gua demon ini. Beritahu apa yang ada setelah lantai 10 jurang iblis ini. Botu menggambar strukturnya. Ada beberapa monster biasa di lantai pertama sampai 8. Mereka saling bertarung dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk tingkat rendah tanpa kecerdasan. Fire Cloud Demon Marquess yang kita serang sebelumnya adalah kekuatan terbesar di lantai 9. Dari lantai 10 ada bahaya di mana-mana dan wilayah menjadi lebih besar lagi.
Demon Lord membangun kastil yang berbeda ukuran dan mendistribusikan kepada pasukannya yang tidak mudah untuk ditangani. Bahkan di lantai yang sama ada zona dengan efek yang berbeda-beda. Dalam keadaan kita saat ini, kita hanya bisa turun sampai ke lantai 12. Ivan bertanya kenapa hanya lantai 12? Karena itu adalah wilayah Botu dan lebih dari itu, wilayahnya di luar kendali Botu. Ivan kaget dengan itu. Kenapa aku tidak pernah mendengar kalau kau punya wilayah sebesar itu? Botu bilang karena Ivan tidak pernah bertanya kepadanya, jadi Botu tidak bisa menjawabnya. Botu, ceritakan seberapa besar wilayahmu di lantai 12 dan ada berapa banyak pasukan dan berapa banyak talent yang layak dikultivasikan. Botu mulai menjelaskan. Wilayahnya setara dengan 4 kabupaten di kerajaan manusia, sekitar 200 li, dan milik benteng iblis bawahan dari Great Shura of Heavenly Dark Knight. Saya punya sekitar 400 flying yaksa dan 20-30 ribu prajurit yaksa di bawah kendali saya, dan sisa penduduk demon sekitar puluhan juta. Ivan kaget. Itu sangatlah besar. Li di benua kuno itu setara dengan kilometer di bumi. Kalau radius 200 li lebih dari 120.000 kilometer persegi, setara dengan 7 atau 8 kota Hangzhou. Ivan nggak berharap bahwa akan ada hadiah yang nggak terduga dari bawahannya Botu. Ivan bertanya, apa itu tentang Great Shura of the Heavenly Dark Knight yang kau bicarakan? Great Shura of Heavenly Dark Knight adalah master saya sebelumnya. Dia sangat kuat sampai pernah memusnahkan pasukan 100 kultivator Rana Divine sendirian. Dia merupakan Dark Knight Fortress di lantai 15 dan merupakan kekuatan terbesar di lantai 15. Dia punya pasukan besar di bawah komandonya, dan selain saya, dia juga punya 4 Shura lainnya. 4 Great Shura setia kepadanya dan ada di lantai 11 sampai 14. Masing-masing dari mereka punya benteng sendiri. Alasan Botu berkeliaran di lantai 9 sebelumnya karena perintah dari Great Shura of Heavenly Dark Knight. Tapi dia tidak sengaja bertemu manusia kultivator kuat itu dan bertarung. Ivan paham, jadi begitulah yang terjadi. Lalu aku benar-benar beruntung saat itu. Botu bertanya, Master, apa rencana selanjutnya? Ivan berdiri. Aku akan memasuki Rana Divine dengan pengasingan, dan kemudian aku akan menyerang Dark Knight Demon Fortress di lantai 15, dan mengendalikan lebih banyak Shura untuk kegunaanku. Akan lebih baik jika aku bisa menempati seluruh lantai 15. Botu terkejut dengan itu. Menempati seluruh lantai 15? Master, apa Anda tahu seberapa besar lantai pertama jurang iblis? Setidaknya ada 20.000 Demon Fortress dari semua ukuran di lantai 12 saja. BTW, Fortress itu artinya benteng. Ivan menjawab, aku punya rencanaku sendiri, dan kau adalah kunci penting dari rencana kali ini. Botu, jika kau ingin menempati lantai 12, seberapa besar kekuatan yang kau butuhkan? Master, jika saya menerobos tingkat ketiga dari Rana Divine dan menjadi Demon Commander, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menyapu bersih lantai 12, tapi masih mudah bagi saya untuk menerobohkan lusinan benteng demon. Namun, cara tercepat bagi kami monster untuk naik level adalah menghisap darah. Tapi sejak saya mengikuti Master, saya berhenti melakukan kejahatan. Saya takut. Serahkan ini padaku, kata Ivan memotong perkataan Botu. Aku berjanji bahwa dalam 7 hari kau akan dapat menerobos ke tingkat ketiga dari Rana Divine. Sementara itu di lantai 12 di Jurang Iblis Abadi, ada sebuah benteng yang berdiri di satu gunung tertinggi. Di dalamnya ada iblis yang seperti goblin sedang bekerja menggali sebuah gua. Di sana juga ada salah satu dari 4 Shura dari Dark Knight Fortress. Namanya Ghost Fang. Dia berkata, tenang saja, katanya pada pemimpin pekerja itu, jangan pukul mereka sampai mati. Pemimpin itu bilang, tolong tenanglah, kalau ini tidak cepat dilakukan, kita nggak akan bisa membayar emas yang dipercayakan Lord Botu kepada kita. Rekan demonnya bilang, jangan hiraukan dia, monster Botu sudah menghilang beberapa bulan, mungkin dia sudah meninggal di luar sana. Menurut saya, mineral ini lebih baik kita berikan saja pada Master Ghost Fang untuk memimpin kami. Saat itu ada sebuah serangan yang membuat demon ini kehilangan nyawa.
Rekannya kaget melotot dengan tubuh rekannya yang sudah terpotong. Ghost Fang tidak menanggapi itu dan hanya diam saja. Botu sudah muncul. Dia sangat marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sendirian? Demon ini kaget dan senang Master Botunya sudah kembali. Ghost Fang bertanya, Botu, kau berani kembali? Lord Night menyuruhmu mengambil keuntungan dari perang manusia dan demon untuk mencuri Fire Cloud Demon Armor Marquess. Tapi kau terlambat. Jadi kupikir kau sudah mengacaukannya. Benar bukan? Botu membalas, memang benar, aku tidak bisa membawa kembali Magic Armor untuk Lord Night. Tapi jika aku menangkap manusia, bukan saja Lord Night tidak akan menghukumku, tapi dia akan memberikanku hadiah. Mungkin memberikan wilayah lantai 11 milikmu itu kepadaku. Ghost Fang kesal dan bertanya, memangnya siapa yang kau tangkap? Botu menarik rantai yang dia bawa dan menyuruh tangkapannya itu mendekat. Katanya dia adalah Sain dari Tanah Suci 5 Elemen. Dia memakai tudung yang menutup seluruh tubuhnya. Ghost Fang kaget saat Botu menangkapnya. Kau bilang kau menculik Sain dari Tanah Suci 5 Elemen? Benar sekali, aku bertarung dengannya selama beberapa bulan sebelum akhirnya aku bisa mengalahkannya. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Sain itu berjalan mendekati Ghost Fang yang masih tidak percaya dengan itu. Apakah kau ini benar-benar Sain dari Tanah Suci 5 Elemen? Ragunya pada manusia di depannya ini. Saat itu rantai di tangan manusia itu hancur, membuat wajah Ghost Fang berubah menjadi terkejut. Dan itu adalah Bai Fan yang sudah mengaktifkan penyegel demon untuk menaklukkan Ghost Fang ke bawah kendalinya. Ghost Fang mencoba mundur dari sana menghindari cahaya penyegel yang keluar dari tubuh Yifan. Sialan, katanya kesal. Manusia yang bahkan belum mencapai ranah divine, beraninya kau memberiku segel budak ini. Botu, kau berkolusi dengan manusia dan mengkhianati Lord Night. Saat aku kembali, perkataannya terpotong saat mendengar suara Botu yang ada di belakangnya. Kau tidak akan kemanapun. Serangan Botu berhasil menerbangkan Ghost Fang ke udara dan membuat Ghost Fang kaget. Sejak kapan Botu menjadi Great Shura? Dia sudah naik tingkat. Yifan berteriak, sekarang waktunya. Demon Shielding. Ghost Fang berteriak ke para yaksa yang ada di sana. Tunggu apa lagi kalian? Botu bekerja sama dengan manusia dan mengkhianati Lord Night. Jika kau punya, Lord Night pasti akan memberimu hadiah yang besar. Para yaksa yang ada di sana pun mulai berlari menuju ke arah Yifan dan berteriak, dia. Yifan mengarahkan Demon Shield ke arah mereka. Sempurna, semua dari kalian datang kemari bersama-sama. Itu membantuku mengurangi masalah untuk menangkap kalian satu persatu. Para yaksa yang lemah itu terkena segel pengikat dari Yifan dan seketika mereka langsung berlutut dan menyambut master baru mereka. Ada banyak yaksa yang berhasil ditangkap oleh Yifan. Ghost Fang kaget melihat itu. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya bisa menjadikan budak ratusan yaksa sekaligus dalam satu waktu. Lari, aku harus lari dan lolos dari sini, kata Ghost Fang yang ketakutan. Yifan menoleh melihatnya. Tali pengikat khusus untuknya sudah ada. Kemana kau pikir kau akan pergi? Demon Shielding Scroll mulai mengikat tubuh Ghost Fang yang gagal melarikan diri dan mencoba sekuat tenaga untuk lolos dari segel itu. Tapi tak lama kemudian dia berlutut di hadapan Yifan. Master, budakmu ini menunggu perintahmu. Botu, terima kasih berkat kau berhasil menipu Ghost Fang kali ini. Kau melakukannya dengan baik. Sebelum kesini, Yifan memberikannya banyak sekali darah hewan pada Botu yang kemungkinan dia bawa dari bumi. Seperti darah bebek, darah babi, darah ayam, dan darah sapi. Dan menyuruh Botu untuk memakannya. Botu pun berterima kasih kepada itu. Karena setelah masuk ke benua kuno, itu menjadi darah beast tingkat tinggi. Master sudah memberikanku semua itu dalam beberapa hari dan membuat kultivasiku meningkat pesat. Master, pasukan utama dari benteng ini sudah dalam kendali kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yifan menjawab, tentu saja. Kita akan memperluas pasukannya dan mengambil alih seluruh lantai 12. Apa kau bisa melakukannya? Para bawahan demon Yifan menjawab, aku akan melayani Master sampai kami mati. BTW ini malah kayak Sung Jingwoo yang dengan pasukan seitunya. Lanjut di lantai 13 di benteng demon.
Terlihat para yaksa dari Yifan menghancurkan benteng itu dan membuat para demon di sana lari ketakutan. Salah satu demon bilang ke rekannya, kami sudah tidak bisa menahan mereka lebih jauh. Kita harus memberitahu ke Lord Guyan. Rekannya bilang mengerti. Dia mulai berlari ke ruangan di mana Lord Guyan berada dan membuka pintu itu dengan panik. Dia bersujud di hadapan Lord Guyan dan memberitahunya, Lord Guyan, Botu sudah mengkhianati kita. Pasukan kita sudah mengalami kerusakan yang begitu parah. Mohon pimpin kita dalam pertarungan. Lord Guyan tidak melihatnya dan hanya membelakanginya. Di dalam hati demon ini sangat senang dan berekspektasi tinggi. Lord Guyan adalah salah satu prajurit terkuat di bawah Lord Xuanya. Mereka sangat yakin tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tapi saat itu ada sebuah kapak besar yang terbang dan mendarat tepat di tubuh demon itu, membuat dia kaget dan tidak percaya. Lord Guyan, kenapa? Ternyata singgasana penguasa di lantai 13 sudah berpindah tangan. Bayi Yifan sudah duduk di kursi benteng itu. Sayang sekali, tuanmu yang tak kenal ampun, Lord Guyan ini, sudah aku kendalikan tak lama sebelumnya. Ini wujud Guyan, tinggi besar dengan senjata utama kapaknya. Demon ini tak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Warga terkuat kita, Lord Guyan, sudah menjadi pelayan dari manusia biasa. Saat itu Botu dan Ghost Fang kembali. Master, kita sudah menyelesaikan perintah yang kau berikan kepada kami. Yifan senang dan memujinya. Kamu melakukannya dengan baik. Botu berlutut di depannya. Berkat Master yang selalu memberikan darah bis. Setelah beberapa hari berlalu, kultivasi kami meningkat dengan pesat, dan pasukan kami sekarang sudah ada lebih dari ribuan flying yaksa, dan semua demon di benteng demon di lantai 13 ini sudah selesai ditangkap, dan medan tempur pun sudah dibersihkan. Tampak di depan benteng banyak sekali para yaksa yang berbaris menunggu perintah master barunya, Bayi Yifan. Itu tadi alur ceritanya dari 81 sampai 90. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di manhwa lainnya. Bye bye.